Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sekarang kita belajar tentang budi pekerti. Bab 1, kebersamaan dan gotong royong. Anak-anak, kita akan belajar tentang pengertian kebersamaan dan gotong royong. Kebersamaan adalah ikatan dalam kehidupan manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Sedangkan gotong royong adalah bekerja bersama-sama dengan ikhlas tanpa pamrih. Kebersamaan dan gotong royong wajib diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, yaitu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang contoh kebersamaan dan gotong royong di lingkungan rumah. Ini biasanya dilakukan anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Mungkin ini juga sudah kalian kerjakan bersama-sama dengan keluarga di rumah. Yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan rumah. Yang kedua mencuci mobil atau motor bersama. Dan yang ketiga bersama-sama membantu ibu memasak. Itu seperti contoh gambar di situ ya nak ya. Satu keluarga melakukan kerja bakti bersama membersihkan rumah. Contoh kebersamaan dan gotong royong di lingkungan sekolah. Ini biasanya dilakukan di sekolah dan biasa juga dilakukan anak-anak ketika belajar di sekolah. Tapi untuk saat ini karena masih pandemi, jadi anak-anak masih di rumah belajarnya sehingga kebersamaan dan gotong royong di lingkungan sekolah tidak dapat dilakukan bersama. Nah, contoh di lingkungan sekolah yaitu 1. Piket kelas, yang kedua kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, dan yang ketiga membersihkan dan merapikan perpustakaan sekolah. Nah, pada gambar di situ dicontohkan bahwa para siswa sedang melakukan kerjasama dengan mengambil sampah-sampah di lingkungan sekolah, kemudian dibuang di tempat sampah. Contoh kebersamaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan dan jalan. Yang kedua, kerja bakti membuat jembatan. Yang ketiga, ikut ronda malam di lingkungan tempat tinggal. Anak-anak, biasanya hal ini dilakukan oleh semua warga yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya mama, papa, terus tetangga, anak-anak juga ikut untuk melakukan kerja bakti bersama-sama. Nah, itu ada gambar juga ya nak ya. Di situ ada yang sedang membangun rumah, ada yang kerja bakti membersihkan selokan. Nah, dilakukan oleh semua warga yang ada di lingkungan perumahan atau di desa masing-masing. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Yang pertama, kebersamaan, kedua, persatuan, yang ketiga, rela berkorban, yang keempat, tolong-menolong, dan kelima, sosialisasi. Kalau kita melaksanakan gotong royong dan kebersamaan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, maka akan tercipta kebersamaan. Kemudian tercipta persatuan karena sewaktu melakukan kegiatan tersebut kita tidak membeda-bedakan perbedaan baik fisik maupun suku, agama, dan budaya. Kemudian yang ketiga, rela berkorban. Rela berkorban itu adalah kita berkorban waktu, berkorban tenaga gitu ya nak ya. Kemudian yang keempat, tolong menolong. Nah, di dalam kegiatan tersebut kita saling bantu-membantu, tolong menolong dengan yang lainnya. Kemudian dari kegiatan tersebut juga kita akan menumbuhkan sosialisasi. Jadi kita bisa berteman, bersahabat, akrab dengan warga lain, akrab dengan teman-teman yang lainnya maupun keluarga kita sendiri.
Anak-anak, ketika kita melaksanakan kebersamaan dan gotong royong, maka akan mendapatkan manfaatnya, yaitu yang pertama menciptakan kerukunan, yang kedua menyelesaikan masalah dengan mufakat, yang ketiga mempererat tali persaudaraan, yang keempat hidup menjadi damai, tentram, dan aman. Anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah. Anak-anak, kalian bisa lakukan bersama keluarga untuk bersih-bersih rumah supaya terhindar dari COVID yang sudah melanda di negara kita. Selanjutnya, anak-anak latihan soal. Yang pertama, kalian nanti baca cerita tentang kebersamaan burung pipit dan keluarga semut. Nanti Ibu share ya nak ya untuk bacaannya. Kemudian kalian tulis 5 soal ini di buku tugas kalian, atau kalian print kemudian ditempel di buku tugas. Kemudian kalian jawab soal-soal tersebut berdasarkan bacaan tadi. Anak-anak, ini cerita tentang kebersamaan keluarga burung pipit dan keluarga semut. Nanti kalian baca dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, sehingga bisa mengetahui isi dari bacaan tersebut, kemudian bisa menjawab 5 soal yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian untuk bacaan ini tidak usah di print ya nak ya, hanya dibaca saja. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Latihan soalnya dikirim melalui WA. Jangan lupa diberi nama dan tanggal sekarang. Terima kasih.